yang mempertemukan masyarakat iya kan aku tuh ya kan selalu punya sudah Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi bid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayukja bitolibil ilmi kedue wong kang nubrih ilmu apa ayu hasilah yen to ngasilaken sapa talibul ilmi ngasilaken kitabal wasiyati ing kitab wasiat kitab pesen-pesen alati katabahakan kang nulisaken nyatetaken ing kitabal wasiyah sapa Abu Hanifah li Yusufah bin Khalidin maring Yusuf bin Khalid As-Simti indar rujui indal nalikane bali boyong ila ahlihi maring keluargane Yusuf bin Khalid As-Simti yajiduhu kang bakal nemu ing kitabul wasiyah sapa man wong yatlubuhu kang goleki sapa man ing kitabul wasiyah niki merupakan suatu dorongan dari kesimpulan yang kemarin. Kurang lebih kemarin itu sampai membahas tentang karakter dari seorang santri, disinggung untuk tawadhu, merendah, tapi jangan sampai juga tidak hanya sekedar perangainya, tapi betul-betul menjadi tampilan rendahan juga, jangan sampai demikian. Abu Hanifah berpesan sampai tampilannya ketok rendahan tenanan, bukan sekedar karakternya, maka ya akan dihina, gitu. Bakal digojloki dan dijauhi. Ini yang minus ya dari para santri atau bahkan agama ini yang di ujungnya bisa jadi dicap ya, sebagai agama yang terkenal melarat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Lihat orang Islam melarat, sawangan santri melarat. Ini jangan sampai. Kita harus memperjuangkan agama ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi tawadhu arahnya adalah ke karakter, ke sifat, ke sikap. Ya, jadi bukan ketampilan, enggak masalah. Ini tampilan sampean bahkan sampai andai sampean dititipi dunia kali pangeran pun ya itu bukan berarti sampean sombong. Masih medun teko alpat tapi tetap merendah kayak biasa saja. Tidak suka menghina, sangat menghormati yang lainnya, tetap saja Anda akan dibilang orang biasa ya, meskipun di antara geliman dunia, tapi sampean tetap kayak orang biasa ya, itu baik saja. Nah, buruknya di mana? Wayang bagi litolibil ilmi lah, karena itulah maka akhlak. Ya, akhlak itu jangan sampai lupa gitu. Jadi, bahkan ini merupakan target daripada ilmu itu. Ilmu kui akan jadi akan menuntun kita, menuntun saya juga Anda ke arah kebaikan. Itu ilmu. Jadi ilmu apa ya aslinya tujuannya adalah menggiring kita ke arah kebaikan. Ilmu apa saja itu. Jadi ilmu itu hanya hitam di atas putih yang membawa kita ini ke arah yang lebih baik lagi. Itulah
Terus kalau kita banyak wawasan tapi kita tidak menjadi baik, terus ilmu apa itu tadi? Maka akan kelihatannya ilmunya nggak berguna. Ya, karena ilmu itu targetnya sebetulnya adalah perubahan menuju kebaikan. Ya, maka orang yang rapotnya juara tapi kelakuannya sama saja, ya kelihatan nggak ada guna, nggak ada manfaatnya ilmunya. Tapi sebaliknya, mungkin kalau nilai rapot dia bukanlah yang sempurna, tapi kelakuannya dia meniru gurunya, kiainya yang sudah sempurna, jadi seolah dia sudah mendapatkan ya, target dari ilmunya. Meskipun dia rapotnya merah, arti rapot merah itu paling ya sekedar dia nggak bisa baca, tapi kan sudah praktek. Terus kenapa? Gitu. Ya daripada sampean rapotnya juara tapi nggak pernah praktek, kelakuannya nggak karu-karuan, tetap saja. Nah, mending meskipun rapotnya masih merah tapi kelakuannya sudah niru guru-gurunya, itu intinya adalah dia sudah tinggi, amaliyahnya sudah tinggi, hanya nggak bisa baca gitu saja. Suruh baca kitabnya langsung dia nggak bisa, hanya itu saja. Tapi yang dilakukan dia itu sudah akhlak kelas istimewa, nah, sudah kan itu targetnya. Jadi hanya nggak bisa baca itu aja. Yang penting kan prakteknya. Maka jangan lupa yang namanya akhlak. Kita berakhlak, dan ini sudah dibikinkan ya oleh seorang guru besar, Imam Mujtahid ya, Abi Hanifah. Ini membikinkan catatan kecil untuk santrinya. Ini Yusuf bin Khalid niki wekdal boyong nyuwun datang gurune supados ditulisne seratan tentang pesan-pesan sang guru. Dan kalau kersane mangke damel perkeling datang griya, nah, itu dibikinkan sama gurunya itu. Ya. Dan ini man yajiduhu ya, akan ditemukan oleh man yatlubuhu. Ya jiduhu man yatlubuhu, siapapun ya pokoknya gelem, yang penting itu yatlubuhu. Kalau dia jada wajada kan begitu pokok nenjero seperti itu. Di pokok sampean yatlub dan berusaha, kamu pasti menemukan kitab itu. Tapi nek sampean megah aras-arasen ya sampai kapanpun nggak temu-temu. Tapi pokok sampean pengen main golek bakal ketemu itu. Tapi intinya adalah ini, jangan lupa tentang akhlak ya, di seberapapun, karena ilmu ini adalah senjata dan bisa jadi akan membuat sampean menjadi orang yang istimewa. Nah, kamu akan punya segalanya lah. Saat seperti itu jangan lupa yang namanya akhlakul karimah ya, setelah kamu punya senjata, selama kamu menjadi sang juara di sana nantinya, jangan lupa akhlakul karimah itu. Dan wakan alang ono sapa ustaduna guru kita As-Syekhul Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin, yaiku Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahul aziz, iku amaroni kana ustad iku amaroni perintah sapa Ustad Ali bin Abi Bakar ing ingsun perintah bikitabatihi kelawan nyatet ing kitabal wasiyah indar rujui ing dalam nalikane boyong ila baladi maring kutha ingsun, wa katabtuhu lan wis nyatet sapa ingsun ing kitabal wasiyah. Selain itu memang saya pun sendiri ini sudah diperintah oleh guruku ya untuk mencatat kitab itu ketika aku mau boyong pulang ke kampungku, dan sudah saya tulis itu. Nah, riyen sulit nulis, sampeyan saiki blas gak nulis kitab karek tuku wae. Terus tapi jek gak gelem wae iki nyapo ini. Ini yang nulis aja dulu nggak ada pabrik, nggak ada cetakan, nggak ada fotokopian. Jadi harus nulis sendiri. Makanya
sejarah para ulama di zaman dulu karena tidak ada tokonya ya gimana. Beliau mondok ke Jeddah sana 6 tahun, ke Irak 7 tahun, ke Mesir ya gitu, Kairo ya. Ini bertahun-tahun ya karena kitabnya tidak keleran, kitabnya itu nggak ada pabrik, nggak ada fotokopian. Jadi kalau ingin ilmu ya moro di tempatnya dan nulis sendiri. Sampeyan bayangan dhewe, sampeyan tulisan sampeyan iki sak pira kurang. Sawangan pelajaranmu. Ya, wong nadoman mek swidak halaman. Ngono ae legalisiran gak karu-karuan. Ini bayangkan ya. Ini tidak sekedar 60 nadoman ini. Kitab kandel tenan ini. Ini bayangkan himmah ya, beliau seperti apa. Jauh aduh harus sampean. Makanya dengan himmah yang seperti itu wajar kalau beliau itu jadi orang ampuh, kelihatan karena yang sekali berangkat itu pancen tenanan, modalnya tenanan. Saiki santri keleleran tapi enak sing tenanan. Yo yang gagal berjatuhan keleleran. Tapi nek santri biyen iki karuan budal berarti wong sing pancen siap tenan. Isine budal mondok yang pancen siap tenan. Ya, makanya ngadepi sulite koyo ngene iki pancet dilakoni. Ya, nulis dhewe. Ya. Enggak enak pabrike. Sampeyan opo enak banget karek tuku wae. Ya. Enggak usah kemana-mana sampeyan itu. Kalau santri hari ini begitu, enggak usah kemana-mana. Kamu pengen apa? Ya, kalau dulu begitu, pengen Quran, oh ya di sana di Jeddah sana, pengen tafsir oh sana di Kairo sana, pengen nahwu sorof, oh ya sana di Bukhara, di Irak sana gitu. Dan ini ya harus begitu caranya itu. Nah sampean ini orang, amen pengen nahwu, pengen tajwid, pengen fikih, pengen tauhid, pengen tasawuf, pengen itu sapa mawon wis. Cukup duduk di satu tempat enak kabeh pisan. Iya. Kerek mek nang toko selesai, ngelompok nang kono kabeh. Iya. Kitabe wong Irak, kitabe wong Mesir, kitabe wong Kairo, mana saja di mawon ngelompok nang sak toko dina iki. Nah, kurang piye penake. Gitu loh. Lihat betapa manja sampean. Wong sing koyo ngono kuwi lho sik bangga. Oh, wangel budal. Ya, ini dicatat dhewe, diutus gurune tulis bawa pulang karena isinya ya dari pengalaman seorang Abu Hanifah ya, ini pimpinan dari mazhab. Jadi obah mesti dipikirkan mesti lebih jeli, lebih detail dalam memikirkan apa saja itu detail. Nah, ini penting sekali. Wala budda lan ora kenora lil mudarrisi maring wong kang ngajar, pengajar wal mufti lan juru fatwa bi muamalatin nasi ing dalam ginawe muamalah, mertepungi amal muamalatin nasi, ginawe mergauli manungso, interaksi ing manungso minhu saking kitabal wasiyah. Ini penting sekali, isinya itu terutama buat untuk para guru ya, dan seorang mufti, seorang hakim. Ini karena kerjanya adalah muamalatin nas, kerjanya adalah selalu bergaul, interaksi ya dengan para manusia. Ini penting duwe iki. Ya, karena sampean pun besok kan seperti itu. Amen, manusia sosialis ya, ketemu ini ketemu itu. Sampean wis latihan. Amen. Amen rasane ya. Hari ini saja rasane sampean. Sampean di pondok ini sudah merasakan gambaran klip kecil dari masa depan sampean yang dulu sampean nggak merasakan.
Sampeyan neng omah sampean ketemune mek kur dulur ya, karo bapak ibu kayak gitu saja. Sehingga sampeyan neng kono enggak tapi rasane kejamnya dunia. Gitu loh. Kabeh memaklumi dan menyayangi Anda. Ya, dengan segala kekurangan dan kesalahan sampean. Hari ini cuplikan kecil sampean wis rasane nang kene. Gitu loh. Sing jenenge diperemuti kanca, sing jenenge digetak kanca, sing jenenge sandal dibuak kancane lan sak piturute dilokne kancane. Sampeyan mulai kerasa hari ini apa yang tidak sampeyan rasakan dulu di rumah. Hari ini itu sampeyan rasane. Sampai sampeyan enggak kerasan neng kamar, sampeyan turu neng gone ruang tamu. Itu semuanya karena ini. Ya. Ilmu muamalatin nas. Sampeyan minus di ilmu muamalatin nas karena itu ada ilmunya. Gitu loh. Sampeyan bergaul manusia tanpa ilmunya ya rasane kuwi. Rasane piye sampeyan rasane setelah dipondokin. Gitu loh. Rasane piye gak kerasan nang kamar, turu nang jaba sampai njaluk nang ruang tamu barang karena diperemuti bocah sak kamar. Itu piye rasane kayak ngono. Ya itulah yang namanya orang nggak punya ilmu ya kayak gitu tuh. Ya, makanya dalam interaksi dengan sosial design ini ada ilmunya. Gitu. Ono ilmune carane bergaul dengan manusia. Kalau sampean punya ilmunya nggak terjadi ya salah-salah yang sampean lakukan yang sehingga sampean itu dikucilkan di kamar itu nggak terjadi kalau sampean tahu caranya itu. Dan memang harus tahu karena apa? Karena sampean nggak bisa lepas dari yang seperti itu, sampean nggak bisa lepas. Hari ini sampean nyaman, anak mama di rumah semua menyayangi Anda. Besok sampean akan urip entah itu seminggu, 1 bulan akan hidup di rumah mertua atau bahkan di tempat yang ya no one, tak seorang pun mengenal Anda di sana. Ya, seperti saya nggak di rumah mertua, saya di kampung di mana nggak ada orang yang kenal saya. Kiwa tengen kula dudu paling bulu orang sama sekali tidak ada satupun saudara di sekitar saya. Ya sama ya kayak gini nih. Gitu loh, urip bareng wong liya. Intinya begitu. Nek karo ibu sampean tok ono penak. Gitu, tapi apa akan seperti itu? Gitu loh. Kalau saya pun masalah keinginan dan rencana, saya pun begitu rencana. Tapi lihat saya. Gitu. Kita hanya bisa merencana, Tuhan yang menentukan semuanya. Anda harus tahu itu. Jadi apa yang ada di dalam hatimu hari ini, sampean kudu ngerti, kuwi mek rencana ya. Ojo sampean terus ala gampang aku meneh urip karo mbokku nyapa. Iya, tapi kamu harus tahu itu rencana loh. Itu cuma rencana, saya pun sama, tapi lihat saya hari ini. Enggak bisa, Tuhan yang menentukan semuanya. Gitu loh. Jadi sampean harus siap. Jadi untuk ngerti carane bergaul dengan manusia itu. Besok sampean akan melewati dan ketika salah lihat hari ini, sampean merasakan apa? Kumpul ambek kanca kaya apa sampean sing nelpon mboke nangis-nangis, aku rasan Bu, aku nang kamar sing buarang wadul ini wadul itu. Pondok diseksa aku. Dan sebagainya. Ngomong kora-kora jurine disiksa ngono di perenguti kancane dan sebagainya itu. Kayak gitu. Ini enggak seberapa ya. Ki kanca-kancamu jek bocah pisan padha cilike, padha ra duwe otote, padha ora kerenge ya. Meneh luwih gawat malih gitu loh. Kalau sudah lawannya orang dewasa itu sudah yang tenanan, gelut tenanan, ketemu polisi yo gelut tenanan. Gitu loh. Ora kancamu dina iki mek kurang apa paling. Gitu loh. Pressingnya akan lebih gawat nantinya kalau sampean nggak bisa. Makanya penting untuk ngerti ini wasiat Abi Hanifah ini. Untuk cara ya dalam muamalatin nas, dalam berinteraksi ya dengan manusia. Faslun utawi iki kono pasal suci ikhtiaril ilmi kang tetep ing dalam jelasaken milih
ilmu wal ustazi lan milih guru. Sekarang tadi sudah dijelaskan tentang niatnya ya. Intinya adalah niat ilmu dan nanti hasilnya seperti apa itu sudah dijelaskan tadinya. Sekarang nek sampean wis arep budal tenan ya, wis niat tenan golek senenge pangeran. Titik manut ya, neng pangeran, golek senenge pangeran, wis titik situ diniati seperti itu. Nanti semuanya akan ikut. Ya. Wong tuane melu seneng, tanggane melu seneng, mertuane melu seneng, bos nyambut gawe bijing ya melu seneng. Pokoknya semua orang di sekitar kita akan melu seneng semuanya dengan satu niatan tadi itu, nyenengne pangeran titik. Lah nek wis pengen budal tenan ya, dengan niatan itu tadi, lantas ilmu apa? Ilmu kan banyak. Gitu. Ini yang mana aja nih yang kita cari yang mana? Ya terus gurunya juga yang seperti apa? Wasariki lan kanca ruang dan teman karib ya. Ini teman karib, kanca raket. Ya, ini siapa? Karena pengaruh sekali. Ini. Teman itu pengaruh sekali. Sampean teman sampai rontang rantun bareng wong sing aras-arasan, sing males-malesan, sampean akan seperti itu sama. Gitu loh. Karena sampean tidak dipresur, ya, nggak ada presur buat sampean, nggak ada pressing. Sampean misalkan ada di dalam kelompok di mana sak kelompok itu males-malesan semuanya, nah, begitu. Ditarik lalaran karo gurune, puanggang, bulet, sampai saulan panggawe 10, 15 maka sampean akan tenang. Aku luwes 17, koncoku paling cek 15, aku cek luweh loro jian. Sampean akan tenang. Tapi kalau tidak seperti itu, nek kancamu iku alap-alap, ya, semua jamaah ning ngarep dhewe, nek nulis genek ngantuke nek lalaran yo genek noleh, ya, sehingga pelajarane dan lalarane itu wer buanter. Nah nek kuwi sing mbok dadekne kanca, ya, maka dengan sendirinya kamu pun akan terbakar itu. Ya, diadamu akan kobong nyawang bocah itu. Jadi kok isak mono adone iki. Aku kari kok isak mene akeh iki. Kan begitu. Jadi teman itu sangat pengaruh sekali. Ya. Kowe kumpulan bocah males-malesan, ya wajar kowe koyo ngono kuwi. Gitu loh. Ini hal yang sama. Saya pun juga gitu dulu di Al-Falah itu saya juga begitu. Waduh, kula mlebu Al-Falah durung lulus SD bocah cilik ngono kae. Wis kok kene acarane wis padha cah cilik-cilik ngono kae wis tembak-tembakan wis ngono. 3 wulan duar-duar. Tapi setelah saya melihat para santri sing tenanan itu, wih saya eling kula kuwi. Mlaku nang kantin ada di bangunan yang namanya maktabah di sana itu tempat musyawarah, tempat basul masail di sana itu. Adu argumen yang luar biasa. Caca itu udah buka jendela karo nyawang mas-mas itu. Saya termasuk saya iki ngomong kok ya do grumbul-grumbul nek apa to. Kulo ingin nyawang mriku niku nggih. Ayo kula sawang bocah berdebat ning kono kuwi luar biasa, menyerang, bertahan luar biasa nyawang bebek. Kapan aku neng kono ya gitu. Jadi saya nggak perlu nunggu di jeweri Pak Haikal, nggak perlu nunggu digepuki ya, Pak Sony, nggak perlu gitu, nggak perlu nunggu di sidang keamanan, nggak perlu gitu. Ini karena yang namanya teman, karena yang namanya lingkungan, gitu loh. Nyawang tok dodo kula wis murup rasane wis. Kapan aku lungguh kono. Begitu saya. Ya udah wis obong tenan dodone. Wis bar kuwi wis ora tau mulih nang kamar. Bagian notone napa sejadahe Mbah Yai Mahfud wis kula niku berseni sajadah, noto tasbih, ngono enggak tau mulih. Nang kamar mekur salin budalne. Begitu niku. Barang seperti itu ya sudah wis. Akhir tahun dibagiin buku tak memarinan sama Pak Guru yang enggak ada kecuali angka 10. Ya memang karena mau. Gitu loh. Sampeyan enggak mau loh.
Sampean itu sebetulnya manusia sama dengan saya. Nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya cuma satu, sampean mondok tahun 2020, saya tahun 90, hanya itu bedanya. Selebihnya nggak ada bedanya sama saya, sama persis, gitu loh. Jadi kalau sampean mau akan seperti itu, tapi ya gue mau loh, gitu loh. Dua-duanya ini murup tenang, itu kuncinya itu manusia itu. Inilah yang dilihat ya oleh gurunya Mbah Yai Jazuli dari seorang Mas'ud ya, nama lamanya Mbah Jazuli ini inti sawang niku bisa dijuluki blawong, jadi ini bakalan cara berkutut bakalan potensi besar. Iyalah, karena beliau nyawang dodone murup. Meskipun saya pun akan bisa kayak gitu kalau nyawang sampean. Dodomu murup ya mesti ae, putih mboten hasil. Tapi nek melempem kayak gini ya kelihatan lah. Guru itu setiap akhir tahun tuh begitu sama. Tahu, itu loh, ngerti. Nyekel rapot sampean itu ngerti iki anakku iki tahun meneh piye. Sampean yang kelas 1 hari ini. Gurumu lihat rapotmu itu ngerti, kamu nanti di kelas 2 akan kayak apa itu ngerti. Iki nyambung apa enggak. Itu ngerti. Oh iki bocah bianter kayak iki kelas meneh jelas juara maneh bocah iki. Sing sitoke maneh iki wah tahun maneh kira-kira yo kangelan bocah iki urung paham. Tapi nek gak dipunggahne ya boyong piye bocah. Gue mung guru sampean. Ngono lho. Diunggahne gak nyambung, gak diunggahne ngancam boyong. Itu guru itu setiap akhir tahun kayak gitu, dilematik, gitu loh. Tapi paham guru sampean itu, ambian yang merah-merah itu dinaikkan itu sia-sia, itu loh, percuma. Besok akan hanya habisin uang saja, itu tahu guru sampean itu. Tapi bingung mau memutuskan itu, gitu loh. Diunggahnya gak balik. Diunggahnya gak nyambung, ini percuma. Itu setiap akhir tahun begitu Pak Guru itu. Jadi ngerti lah nek ketok santri ya. Dadane murup koyo ngono kuwi. Ya kena lah. Gitu loh. Besoknya kayak apa itu kena. Guru sampean kena. Ini lho nyawang sampean ini. Bendinamu kaya apa itu langsung iso nyawang gurumu iki lho blawong. Akan tahu itu. Gitu lho. Tapi yang jelas ora kaya ngene-ngene iki dapurane. Ngene-ngene nang paingan akeh keleleran nang pasar. Model kaya ngene-ngene. Sak kilo 1000 iso tek wae. Model kaya ngene-ngene. Tapi kalau yang seorang bayi ya, yang dengan dada berapi-api, ini hanya mungkin 10 atau 100 tahun sekali dilahirkan ke dunia ini. Gitu loh. Langsung kayak ini. Keleleran ini pasar keleleran. Ya, itu loh, Bro. Makanya kalau sampean merasa kurang nang dodomu ganek sing murup, golek kanca penting. Sing paling ora iki sing ngobong dodomu piye. Ya, karena sekali murup itu sampean luar biasa. Ya pernah kula dongeng to. Sampeyan wis kadung keweden, kadung budal tenan. Mbok 2 meter mencolot kowe. Itu loh. Akan seperti itu jane kemampuanmu itu. Nah, bismillah itu akan seperti itu. Barang yang sebelumnya itu mustahil ya, mengarungi kali misalkan sampean sing sadurunge iku kangelan kuwi krana keweden ya itu. Arek iki ngono ndi? Kowe nek koyo ngeten iki pun dadal kabeh. Hasilnya seperti itu. Manusia itu. Tapi nek males-malesan, lemes-lemesan ya semua akan gagal semua lah. Acara opo ae bakal gagal semua. Gitu loh. Kelihatan misalnya. Jadi mbok enek acara apa, mborokan, mbok bersih-bersih,
mbok ngecor mbok apa. Tapi nek sing disawang koyo ngene-ngene iki lemes-lemesan wis ketok iki kok bakal kangelan, positif. Gitu. Tapi nek sing disawang bocah ngene kabeh, sing budal gagah iki pasti kelak. Ketok, gitu lho, wong kabeh dong mengkis lengan kabeh sampe. Pasti begitu. Ya sing dinteni mek kur kuwi sampean iki. Budal sekolah ngene apa ora? Gitu lho. Nek sampean metu semangate ngono kuwi mbok kaya apa angel pelajaranmu dadal kabeh kuwi. Gitu loh. Nah, makanya perlu teman yang seperti itu. Nek sampean iki enggak kayak gitu. Paling mboten ben ini lho nyambung geni nang dodomu iki. Wasabati lan bertahan alaihi ing atase ilmu. Alaihi ing atase ilmu. Ini juga akan menjelaskan masalah bertahan dalam ilmu. Itu penting sekali. Karena ya ini yang namanya mencari ilmu. Tentu tadi itu nek enggak ngene kangelan. Ya, berarti itu gambaran abot barangnya. Gitu loh. Nek loyo-loyoan itu hasil, itu berarti enteng barangnya. Gitu. Tapi nek butuh ngeten iki oh berarti abot barangnya. Lah nek wis abot iku pasti di tengah jalan rawan ngeten iki sampean itu. Gitu loh. Ya, sampean rasakan loh. Hari ini sampean sudah berapa bulan di pondok ini? Ya. Terus berapa kali kowe nelpon makmu nangis-nangis berapa kali? Sing wadul-wadul kowe ngono acarane mau roti kura-kura ngepel kura-kura tidak waktu aku nang kene ben piro kowe wadul kowe ngono ku nang makmu jujur yo lho minggu meneh mulai pokoke disiksa tok aku nang pondok ben piro kowe ngebel makmu model kowe ngono kuwi aku gitu loh. Maka sabar itu penting sekali karena beliau tahu gitu loh, ngerti banget ya, jangankan beliau kula yang ngerti lagi bisa ngomong kayak ngene iki ora krono ngerti kula gitu loh. Kula paham banget meskipun sampeyan ning kamar ndi mawon kula paham banget apa sing mbok lakoni gitu loh. Karena di tempatmu itu saya pernah di situ, gitu loh. Saya pernah di tempatmu itu. Saya pernah kewajiban nulis, ngelalar ini, ngelalar itu. Saya tahu semuanya, sing jenenge kora-kora, ngepel. Saya tahu semuanya. Itu masalahnya. Jadi, kowe sing daneng dia itu lo paham. Ya, karena saya pernah di situ. Gitu loh. Ya beliau pun sama, maka perlu dijelaskan yang namanya ini sabar, bertahan. Itu penting sekali. Karena kalau enggak dijelaskan ini gagal semuanya. Kowe bakal nikmati kangelane tok ora enek panene. Gitu loh. Jadi nang kene ya, neng pondok ini kowe ribet karo koncone, ribet karo gurune, misalkan gitu karo keamanan, karo pengurus, kowe enggak kerasan, pindah mana neng pondok liyane. Padha wae, mbok kira enggak padha. Akan sama saja. Kowe muter neng donya neng diae bakalan padha. Sing gak enek perkara kuwi nang gone surga. Nek angger kowe pindah neng donya bakalan padha. Lho. Sampai terepes sandalmu bakal podo iki donya ya neng diae kowe neng omah biyen neng sekolahmu yang dulu enggak semua orang baik di situ, kamu akan ketemu anak yang nakal juga di situ, kamu pindah ke sini ketemu lagi, kamu mau pindah lagi mbok entekno sampai sepiro sandalmu ambek umurmu sing golek iki mbok goleki apa iki donya halo. Jadi bukan dengan berlari, nggak akan bisa di mana saja dihadapi. Itu loh, yang dirubah itu bukan merekanya, kamunya. Itu loh.
Kamu mau merubah dunia, kamu bisa. Kamu mau menjadikan dunia ini orang solihah semua, kamu bisa. Nggak bisa. Dunia ini akan menjadi ladang dari setan dan orang-orang yang mengikutinya. Gitu loh. Pasti orang ruwet bakalan ono neng diwae nggone. Sing dirubah iku awakmu. Piye carane ngadepi wong ngono kae? Piye carane ngadepi wong ngene? Piye carane ngadepi wong ngono? Kowe kudu iso kabeh. Gitu loh. Neng pondok iki latihane. Gitu loh. Lah nek kowe ngalih terus kapan kowe latihan? Gitu loh. Kowe pindah ning kampungmu wong saleh kabeh, ora nek wong jahat ning kono. Kowe pindah ning nggon omahe maratuwamu, wong apik kabeh, ora nek wong jahat ning kono. Kowe pindah ning ndi maneh? Arep sampai kapan kowe melayu? Kowe pangga ketemu. Jadi orang ngerubah menungso ora, sing dirubah iku awakmu. Gitu loh. Kowe hari ini nggak bisa menghadapi orang yang karakternya gitu. Gimana agar bisa? Itu loh. Itu yang sedang kamu pelajari di pondok ini. Gitu loh. Setelah kamu bisa, aman semua. Kamu di sini akan nyantai-nyantai saja. Berarti kalau kamu sudah aman di sini, maka kamu pindah di mana-mana nantinya akan aman. Kowe pindah nang omahmu enek wong jahat nang kono, kowe wis ngerti carane. Kowe pindah nang nggone omahe maratuwamu, kowe wis ngerti carane. Gitu loh. Selama kamu belum ngerti carane, kowe nang ndi bakal stres. Jadi yang dirubah bukan dunia, awakmu. Gitu loh. Maka selesai semuanya. Ya, itu tujuan mondokmu. Gitu loh. Dan ini dalam rangka untuk bertahan itu, amin harus punya ilmu itu. Ya bagi.